lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Dengan pertolongan daripada Roh Kudus, lembutkanlah hati kami yang seringkali terlalu keras, sehingga firman yang diberitakan seringkali tidak tertanam dalam hati kami karena dicuri oleh si jahat. Tetapi pagi hari ini kami kembali meminta kepada Tuhan, biarlah melalui pertolongan-Mu ya Bapa, dengan Roh-Mu yang kudus, lembutkanlah hati kami supaya kami boleh menerima firman itu dengan baik. Yesus Kristus Sang Firman, berfirmanlah sekarang, berkatilah kami, demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Amin. Silakan dulu. Shalom. Hari ini kita akan melanjutkan renungan yang bertema induknya adalah kasih akan sesama. Jadi kita baca di dalam kitab Petrus itu dikatakan tambahkanlah kepada imanmu ada 7 hal, dan pada hal yang ketujuh dikatakan tambahkanlah kepada imanmu kasih akan semua orang. Nah, inilah yang akan kita angkat renungan di pagi hari ini, dan temanya saya mengangkat dengan tema kesempatan mengasihi. Ya, jadi kesempatan bicara ada waktu di mana kita bisa punya kesempatan untuk berbuat sesuatu, dan itu adalah untuk menyatakan kasih Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup dan diberikan kepada sesama. Nah, kalau bulan lalu kita belajar tentang kasih kepada saudara seiman, betul? Kenapa kita harus belajar mengasihi kepada saudara seiman? Jangan kita lupa, persekutuan dengan saudara seiman, belajar kasih mengasihi di antara saudara seiman, itu adalah merupakan dasar bagaimana kita bisa belajar untuk saling mengasihi dengan saudara seiman. Karena tak mungkin kita bisa mengasihi orang lain di luar orang seiman kalau di antara saudara seiman sendiri tak bisa mengasihi. Itu tidak mungkin, ya. Di dalam sesama seiman kita mendapati kenyataan bahwa seringkali ada bentrok. Tetapi sebagai orang-orang yang seiman di dalam Tuhan, kita telah menerima kasih anugerah Tuhan. Kita telah menerima perdamaian dari Tuhan. Kita semua belajar bagaimana harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, bagaimana kita tetap harus mengampuni kepada dia. Itu pembelajaran di dalam kelompok antara saudara seiman. Nah, kalau di sini kita bisa belajar dengan baik, besar kemungkinan kita bisa belajar praktek kasih ini kepada orang-orang di luar daripada Kristus. Mereka orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Jadi kalau mereka membenci, itu betul-betul benci. Tapi kalau kita tidak punya hak lagi untuk membenci seseorang, karena Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengasihi dan bagaimana kita harus mengampuni. Tetapi orang di luar sana, ketika dia benci sama kita, besar kemungkinan dia tidak mau mengampuni, boro-boro mengampuni. Untuk menyapa saja pun mereka tidak mau. Itu hal yang wajar karena mereka bukan di dalam Tuhan. Nah, kalau Anda menjadi sama seperti mereka, atau kita menjadi sama seperti mereka, lalu bedanya di mana? Gak ada bedanya. Karena itu melatih diri, belajar saling mengasihi di antara saudara seiman menjadi dasar sebagai pelatihan kita kelak untuk bisa belajar mengasihi saudara yang bukan saudara, sesama kita yang lain. Nah, demikian kalau engkau beriman, engkau harus menunjukkan imanmu. Dalam bukti kita bisa belajar mengasihi saudara seiman, lalu kita praktek juga keluar mengasihi semua orang. Jadi ingat ya, kalau kau menyebut dirimu orang beriman, kita semua harus terus-menerus belajar untuk mengasihi. Dan contoh kita dalam mengasihi sesama itu adalah Kristus sendiri yang menjadi teladan bagi hidup kita. Jadi kalau Kristus bisa mengampuni orang berdosa dan kotor dan najis seperti kita, maka kita pun harus bisa berbuat yang sama. Sebab kalau kita tidak melakukannya demikian, berarti kita lebih hebat daripada Tuhan. Kalau Tuhan bisa, kita bilang tidak. Itu artinya kita angkuh, kita sombong, dan kita pun sama kata Tuhan, tidak berhak lagi untuk menerima pengampun. Baik, jemaat Tuhan, untuk memasuki pelajaran kesempatan untuk mengasihi, kita akan buka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, ayat 25 sampai yang ke-37. Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya,
Apa yang tertulis dan Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu memeluk luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Amin. Terima kasih Bu Puji, silakan duduk. Yang berbahagia orang yang bukan hanya mendengar, tetapi yang menyimpan dalam hati dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya, itulah orang-orang yang disebut berbahagia. Jemaat Tuhan yang terkasih, kisah ini sangat terkenal sekali dan sering dikhotbahkan. Nah, kalau kita melihat sesuai dengan tema hari ini, kesempatan mengasihi, maka kita bisa melihat bahwa cerita ini berkisah tentang orang-orang yang melewatkan kesempatan untuk mengasihi sesamanya. Tapi sebelum masuk lebih dalam, saya mau sedikit cerita tentang latar belakang. Ya, mungkin sebagian kita tahu orang Samaria itu siapa, mungkin. Tapi mungkin juga nggak tahu mungkin ya. Tetapi begini, orang Samaria dengan orang Yahudi itu bermusuhan. Orang Samaria ini adalah orang-orang yang berdarah campur, sudah tidak murni lagi Yahudi. Ya, jadi kalau kita tahu Israel itu terdiri dari 12 suku. Ya, tetapi Israel itu terpisah menjadi 2 kerajaan. Satu kerajaan 10 suku, 2 kerajaan yang disebut Yehuda. Ya, kerajaan Yehuda itu terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Nah, sisanya ini 10 suku yang lain. Karena dua-duanya ini bandel, menolak Tuhan dengan cara yang sangat tidak baik, maka 10 suku pertama ini ditaklukkan oleh sebuah bangsa Asyur, sehingga mereka dibawa ke Asyur dan dipecah belah sedemikian rupa sampai di dalam sejarah 10 suku ini sudah tidak ada lagi di dunia. Karena mereka sudah dicampur aduk dan sebagainya dan dibuang. Tinggal sisa ada tinggal sisa 1, yaitu 2 suku, yaitu orang Yehuda dan Benyamin. Nah, dari kerajaan Yehuda ini mereka juga dibuang oleh Tuhan sebagian oleh kerajaan Babel, dibuang selama 70 tahun. Nah, waktu yang dibuang ke Babel ini itu kebanyakan orang muda yang pinter, yang cantik, yang cakep, yang ganteng, yang gagah, yang kuat, itu dibawa. Yang sisanya itu ditinggalkan di Israel. Nah, waktu 70 tahun setelah mereka selesai dari pembuangan, mereka kembali ke Israel. Nah, mereka mencoba untuk membangun bait Allah lagi. Nah, waktu mereka mau membangun bait Allah lagi, orang-orang yang tinggal tetap di sana, tetapi sudah kawin campur, mau membantu kepada saudara-saudaranya waktu bangun bait Allah, tapi mereka menolak dengan mentah-mentah karena dianggap mereka sudah tidak murni lagi darahnya. Sehingga mulai terjadi pertentangan-pertentangan dan akhirnya keributan besar pun terjadi. Dengan kata lain, mereka juga diusir. Nah, mereka juga tidak senang karena mereka tidak bisa beribadah di Yehuda itu, di kerajaan Yehuda. Akhirnya si orang-orang yang campur ini membuat bait Allah sendiri. Nah, tapi kan dianggapnya tidak sah. Sehingga ketika mereka melakukan ibadah, ini orang-orang Yahudi yang merasa dirinya murni menyerang kepada mereka, menghancurkan bait Allah mereka. Makin mereka jengkel setengah mati ini, orang-orang ini yang disebut orang Samaria ya. Akhirnya suatu ketika orang Yehuda juga mau ibadah, 1 hari sebelumnya ini orang Samaria ini menggali mayat-mayat yang sudah jadi tulang dan sebagainya, lalu mereka ambil, mereka taruh di bait Allahnya orang Yahudi. Nah, sementara kalau mereka mau ibadah, itu tidak boleh aturannya menyentuh mayat atau tulang bangkai, nggak boleh, karena itu langsung najis. Nah, karena mereka taruh itu di sana, mereka tidak bisa ibadah. Marah lagi mereka, akhirnya
terus terjadi konflik yang begitu besar. Sehingga orang Samaria pun dilarang untuk datang masuk ke Yahudi. Dan orang Samaria pun gak mau kalah. Mereka juga mengancam kepada orang Yahudi. Siapapun yang berani lewat Samaria, gua habisin. Jadi permusuhannya begitu hebat. Sampai-sampai pun kita bisa lihat di ayat yang ke-37. Di ayat ini, ya, orang-orang itu sampai haram Yahudi itu menyebut nama Samaria. Gak berani mereka. Saking bencinya itu. Jadi permusuhan itu sudah begitu mendarah daging. Sampai satu ketika kita ingat Yesus datang ke sebuah sumur di Samaria, ketemu seorang perempuan. Ingat nggak? Yesus minta air. Perempuan itu bilang, bagaimana mungkin orang Yahudi meminta air kepada orang Samaria? Itu nggak mungkin, karena permusuhan itu. Dan orang Yahudi, itu meskipun kalau mereka dari satu tempat mau menuju pulang, itu lebih dekat melewati Samaria, mereka rela muter lebih jauh demi nggak masuk di Samaria. Karena mereka juga tahu berbahaya itu. Sampai begitu kebenciannya. Tetapi kita melihat sebuah cerita yang sangat indah. Yesus waktu itu ditanya oleh seorang yang namanya ahli Taurat, ya. Ditanya begini katanya, "Guru, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa hidup kekal?" Begitu kan bacanya tadi, betul? Ya, Bu Puji? Sekarang begini. Kalau saya beberapa kali saya bawa renungan di sini. Lalu saya datang kepada Yola atau Bu Puji. Saya bertanya gini, "Yola, Bu Puji, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa hidup kekal?" Apa yang ada di pikiran Yola sama Bu Puji? Saya datang sama Yola sama Bu Puji. "Jawab, Bu Puji, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa hidup kekal?" Kira-kira gimana? Saya sering bawa renungan di sini. Kira-kira apa yang ada di pikiran Anda? Ngeledek kan? Betul Pak? Anggapnya ngeledek kan? Masa lu nggak tahu? Nah, itu yang dilakukan orang Farisi kepada Yesus. Sehingga dikatakan, dia datang hanya untuk mencobai. Kan aneh kan? Tetapi kalau saya bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya hidup kekal? Bu Puji jawabannya apa harusnya logikanya? Ingat ya, sudah sering dikotbahkan dari balik mimbar ini, bahwa keselamatan tidak bisa didapat dengan usaha. Keselamatan itu semata-mata adalah anugerah dari Allah diberikan kepada engkau dan saya. Jadi bukan karena usaha. Jadi kalau Yesus ditanya, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa hidup kekal?" Harusnya Yesus jawabnya apa? "Percayalah kepadaku, maka kamu akan beroleh hidup kekal." Tapi kok aneh? Yesus tanya, "Apa yang kamu baca dari kitab Taurat?" Nah, jadi di sini kita lihat bukan Yesus menyangkal bahwa keselamatan itu di dalam dia, tapi kan Yesus memang tahu dia itu mau mencobai dia, dan Yesus juga ingin memberitahu kepada dia bahwa kalau orang itu tidak hidup di dalam Taurat, maka dia nggak bisa diselamatkan. Betul kan? Hukum Taurat itu hukumnya cuma satu. Siapa melakukan, dia selamat. Nah, Yesus justru pakai ini menjadi sebuah serangan balik kepada orang Farisi itu, bahwa lihat ya, kalau kamu praktekkan itu, kamu bisa hidup. Tapi ternyata belakang kita bisa tahu, ternyata orang ini tidak mungkin melakukan itu. Kenapa? Karena Yesus menjelaskannya melalui sebuah ilustrasi yang begitu indah. Jadi waktu Yesus sudah jelaskan begitu, dijawab kan? Benar. Lalu Yesus bilang, lakukan. Tapi untuk membenarkan diri katanya dikatakan apa? Tetapi siapakah yang dimaksud dengan sesama? Saudara, ketika seorang Yahudi bertanya, siapa sesama? Itu punya pengertian cuma satu. Sesama bagi dia adalah sesama Yahudi. Di luar itu, tidak ada. Bukan sesama. Nah, siapa sesama itu? Yesus malah bawa dalam sebuah cerita. Ya, jadi ceritanya udah jelaskan kita kan, ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanannya dia dirampok, dipukulin. Ya sampai mungkin dibilang sudah hampir mati kali itu ya, mungkin udah nggak berdaya lagi. Lalu dikatakan turun juga orang dari Yerusalem, rupanya habis ibadah juga. Pertama, seorang imam, dia melihat, dia lewat. Terus seorang Lewi, notabene adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menjadi pelayan di Bait Allah. Lihat, lewat. Yang ketiga, orang Samaria, musuh bebuyutan, yang tak mungkin dalam arti di sini bisa menolong, tapi justru dia yang melakukan kebaikan, menolong dengan tindakan-tindakan yang luar biasa. Nah, cerita ini bagus sekali ya. Nah, coba kalau kita perhatikan ya, mungkin anak-anak juga cukup pintar. Kalau kita lihat seperti begini, maka ketika si orang Samaria itu melakukan kesempatan mengasihi itu dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan kasih, maka kita bisa melihat di dalam perikop ini, kasih itu seperti apa? Kalau kita lihat seperti itu, pertama kita lihat bahwa kasih itu merupakan tindakan, bukan hanya sekedar teori.
Bukan hanya orang yang berkata tentang kasih itu apa, berdasarkan orang teolog-teolog terkenal apa. Bukan, kasih itu bertindak. Kasih itu bukan hanya ngomong saja. Ya, ini yang diajarkan melalui perikop ini. Satu hari di tengah kebaktian padang, di dekat air terjun, kira-kira, ada anak-anak muda berkumpul dan pembimbingnya bertanya, apa itu kasih? Mereka menjawab dengan berbagai macam argumentasi dari orang-orang pintar, dari murid Alkitab dan sebagainya. Tiba-tiba waktu mereka berdiskusi, di situ juga ada satu anak yang nggak banyak bicara waktu ditanya, bahkan cenderung diam. Tiba-tiba waktu dalam diskusi mereka terdengar ada suara teriakan, minta tolong. Rupanya ada seorang anak yang jatuh di air terjun dan berteriak minta tolong. Waktu ada teriakan minta tolong, yang lain cuma bingung-bingung mencari-cari, sementara si anak yang diam langsung lari mendekati suara itu, dan waktu dia melihat ada anak itu yang jatuh di air terjun itu, langsung dia berenang dan menangkap anak itu dan dia membawa ke pinggir. Nah, itulah tindakan kasih yang bukan hanya teori. Yang pintar teorinya nggak bergerak melakukan sesuatu, yang tidak banyak bicara malah itu melakukan kasih. Seringkali kita berbicara tentang kasih banyak, mendengar khotbah tentang kasih luar biasa banyaknya, tetapi itu nggak bermanfaat kok sama sekali kalau kita tidak bertindak kasih. Ada banyak kesempatan dalam hidup kita untuk bisa mempraktekkan kasih, ya. Tapi seringkali kesempatan itu lewat begitu saja oleh karena hal-hal yang ada kita alami dalam hidup yang mungkin menyebabkan kita tidak mau menolong, ya. Seperti orang Imam dan orang Lewi ini juga dia punya alasan, ya. Kenapa mereka tidak mau menolong, tapi mereka lupa mereka melakukan itu, akhirnya mereka bersalah di hadapan Tuhan. Juga kasih di dalam perikop ini memperlihatkan kasih itu tidak boleh membeda-bedakan orang. Bahkan Yesus memberi satu ilustrasinya ditunjukkan dengan musuh. Musuh sekalipun harus dikasih. Contoh mengasihi musuh itu adalah Kristus sendiri. Nah, Kristus itu sudah kita miliki dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita boleh membenci orang-orang yang memusuhi kita? Kita nggak boleh punya musuh, ya. Tapi kalau orang memusuhi kita itu hal yang biasa, bukan? Tapi kita nggak boleh memusuhi mereka. Ketika mereka memusuhi kita, kita harus belajar bagaimana mengasihi musuh kita. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Sehingga kalaupun ketika mereka sedang jatuh dalam kesusahan, butuh pertolongan, dan Tuhan memperlihatkan hal itu kepada kita orang percaya, apakah Anda akan menolong dia? Jawabannya, ya harus. Karena dengan cara demikian, kita menyatakan terang Tuhan kepada mereka. Matius 5 ayat 12 mengatakan, hendaklah terangmu itu nyata di depan semua orang, sehingga orang-orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan akan memuliakan Bapakmu yang di surga. Harus menolong, tidak boleh membeda-bedakan. Yang ketiga, kita lihat dari perikop ini, bagaimana kasih itu rela berkorban. Ini musuh yang sudah dibawa pergi dari tempat itu saja sudah baik, gitu ya. Ini bukan hanya baik, dibawa ke tempat penginapan, dirawat. Besoknya dia mesti ada urusan bisnis yang lain. Dia bilang, ini saya titip uang ya ke pemilik penginapan, tolong diurusin. Kalau sampai nanti dia ada biaya tambahan, saya akan balik ke sini dan saya akan bayar tambahannya. Rela berkorban, meskipun kenyataannya mungkin dia tidak menerima balik. Entahlah orang yang menjadi korban itu kelak akan membalas budinya atau tidak, saya tidak tahu, tidak diceritakan dalam Alkitab. Tetapi yang sangat Tuhan tekankan di sini bahwa hendaklah engkau dan saya belajar untuk mengasihi orang-orang yang mungkin memusuhi kita, jahat kepada kita. Kalau mereka membutuhkan pertolongan, Tuhan memberi kesempatan kepada engkau dan saya untuk menolong kepada mereka yang membutuhkan. Juga kita bisa lihat dari perikop ini, kira-kira apa yang menyebabkan si orang-orang imam dan Lewi itu, kenapa dia sampai tidak mau menolong, ya? Ada orang memberi alasan begini katanya. Jadi harusnya itu kesempatan mengasihi, tapi dia tidak melakukan. Kenapa dia tidak melakukan? Banyak alasan. Kita pun begitu, punya banyak kesempatan mengasihi, tetapi kita tidak melakukan karena alasan-alasan kita. Nah, di dalam perikop ini pertama, banyak orang menafsirkan mereka takut katanya. Kalau mereka mau menolong, takutnya itu jebakan. Sehingga waktu mereka turun, tiba-tiba perampok datang merampok mereka dan membunuh mereka. Tetapi besar kemungkinan bukan itu. Nah, jangan lupa mereka baru turun dari Bait Allah, habis ibadah. Mereka lebih cenderung dikatakan begini, waktu dia melihat si korban itu, mungkin korban itu udah kelihatan seperti mati. Karena dikatakan bukan hanya dirampok, tapi dipukulin habis-habisan. Ya, mungkin dia sudah tidak berdaya, udah kayak orang mati begitu. Nah, bagi mereka yang beribadah, itu nggak boleh turun kalau menyentuh. Takutnya waktu dia sentuh, itu udah mati. Maka dia menjadi najis selama 7 hari. Nah, dia nggak mau, saya baru beres ibadah nih. Jadi dengan kata lain, dia pengen menjaga kesucian dirinya dengan cara, saya tidak mau menyentuh mayat.
Tetapi kita lupa, atau bukan kita ya, dia lupa bahwa ketika dia melakukan itu, sesungguhnya mereka sudah melanggar satu hukum dari hukum Taurat. Apa itu? Mengasihi sesama. Ya toh? Bahkan yang digebukin ini siapa? Yang dirampok? Orang Yahudi. Yang lewat ini siapa? Imam dan Lewi. Orang Yahudi. Kenapa dia tidak mau menolong? Walau-walau. Tetapi mungkin pertama adalah karena dia terlalu mementingkan dirinya sendiri. Pengen tidak berdosa, pengen tetap suci, tapi justru jadi najis, bahkan justru jadi berdosa. Karena di dalam Galatia dikatakan, kalau kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Itu di Galatia atau bukan ya? Saya lupa. Ada firman Tuhan itu kan katakan, kalau kamu tahu berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu jadi berdosa. Sekalipun alasannya kita melakukannya untuk kebaikan. Ini apa, tidak melanggar firman, supaya saya tidak mau melanggar firman Tuhan. Tetapi yang penting yang harus ditolong, kita nggak tolong. Akhirnya demi mempertahankan firman Tuhan yang ini, kita melanggar firman Tuhan yang satu yang lain. Itu juga nggak benar. Nah, orang ini mementingkan dirinya sendiri. Orang yang mementingkan dirinya sendiri selalu cenderung akan melewatkan kesempatan untuk mengasihi akan sesamanya. Yang kedua, dia takut repot, takut susah, takut keluar uang. Itu juga jadi penyebab kenapa dia tidak mau menolong. Nah, coba perhatikan. Kita pun seringkali punya banyak kesempatan mengasihi sesama, bukan? Tetapi ada banyak alasan sehingga kita terkadang tidak mau menolong akan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pertama, alasannya memang karena tidak tahu arti mengasihi. Orang berpikir, ya kalau kamu baik, ya saya baik sama kamu. Ya kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat dari kamu. Itu prinsip orang dunia. Nah, celakalah orang Kristen yang menerapkan prinsip ini di dalam hidupnya. Karena orang Kristen tidak demikian. Kita harus mengerti arti mengasihi. Mengasihi itu, lihatlah teladan kita. Kristus melakukan apa? Itu yang harus menjadi perilaku kita dalam kehidupan kita. Mengasihi itu berkorban. Mengasihi itu memberi dan bukan meminta. Jadi, perhatikan hal itu. Kalau kita tidak mengerti arti mengasihi, maka jelas saja kita nggak mungkin mengasihi orang-orang yang kita diberi kesempatan untuk mengasihi dia. Nggak ngerti arti mengasihi. Dia berbuat apa sama saya? Dia nggak berbuat apa-apa. Kenapa sih harus berbuat sesuatu yang baik kepada dia? Karena tidak mengerti arti mengasihi. Nah, kalau sampai terjadi demikian, kita lupa pada satu hal, bahwa engkau dan saya adalah orang-orang yang sesungguhnya sudah menerima kebaikan dan kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita ini tidak layak, sama seperti orang-orang yang mungkin kita lihat tidak layak. Tetapi kita menerimanya dari Kristus. Itulah sebab alasan mengapa kita tidak punya alasan untuk tidak mengasihi orang lain yang sesungguhnya juga tidak layak menerima kasih. Karena kita sudah menerima, maka orang yang tidak layak itu pun berhak menerima kasih kita. Dengan cara demikian, maka orang yang tidak layak itu kelak bisa juga merasakan kasih Kristus di dalam hidup mereka melalui kita sebagai anak-anaknya. Tadi sifat egois juga ya, itu seringkali menghambat untuk kita bisa mengasihi sesama. Saudara, ada firman Tuhan mengatakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hatimu. Siapa yang tahu arti daripada hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kami? Kalau saya memerintah bawahan, ya itu karena saya pimpinan. Kalau raja memerintah rakyat, ya karena dia raja memerintah rakyat. Sekarang bagaimana menjelaskan damai sejahtera Kristus memerintah di hati kami? Artinya apa? Artinya bahwa kita yang telah diperdamaikan oleh Kristus diperlakukan tidak baik, tetapi akhirnya dia menjadi kecewa, marah, benci, bahkan akhirnya bisa membunuh. Ini kenapa bisa terjadi? Ingat ya, penyebab kepahitan itu memang orang lain yang membuat kita terluka. Tapi kepahitan terjadi bukan orang itu berbuat kepada kita. Ingat, kepahitan itu sebenarnya kita sendiri yang mengizinkan terjadi. Jadi ketika ada kebusukan orang lempar kepada kita, kebusukan itu engkau simpan di dalam hatimu. Pertama masih bisa dikuasai. Lama-lama, kedua, ketiga, keempat, kebusukan itu makin lama tidak menjadi harum seharum mawar. Kebusukan makin lama makin tercium bau bangkai yang mengakibatkan seluruh hidup kita menjadi pahit. Bau yang kita keluarkan. Karena kita mengizinkan kebusukan-kebusukan itu tersimpan di dalam hati kita sendiri. Jadi kepahitan itu timbul bukan karena sikap orang kepada kita, tapi kepahitan itu timbul karena kita membiarkan yang busuk itu tinggal di dalam hati kita. Maka itu jadi kepahitan, dan itulah yang menghancurkan hidupmu dan hidup saya kalau memelihara apa yang busuk di dalam diri. Benih kebencian ditanam di dalam hati, kelak tidak menjadi tumbuh kasih, tidak mungkin. Benih kebencian ditanam akan menimbulkan bisa pembunuhan dan lain sebagainya. Jangan pernah membiarkan kebusukan apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan tinggal di dalam hati. Nggak boleh.
itu merusak hidupmu. Dan jangan melempar kesalahan kepada orang lain. Orang lain boleh berbuat apa saja kepada kita. Yang penting respon kita harus tetap sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya ajaran Yesus ya, menarik sekalinya begini ya. Orang Farisi bertanya begini, siapakah yang dimaksud dengan sesama? Maksudnya kan tadi saya sudah bilang kan, bahwa dia pengennya mengatakan bahwa Yesus mengatakan sesama Yahudi. Tapi tidak, ternyata Yesus kontradiktif ya. Dia menggunakan musuh, menolong orang Yahudi. Yang pada dasarnya seharusnya orang-orang sesamanya, imam, Lewi, sesama kan? Menolong yang saudaranya yang luka, betul nggak? Seharusnya. Tapi ternyata tidak menolong. Malah Yesus dikontraskan dengan musuhnya yang bebuyutan datang untuk menolong. Di dalam pelajaran ini, Yesus mengajarkan hal yang indah. Jadi begini, seringkali waktu kita mau mengasihi sesama, kita memilih-milih siapa yang pantas untuk dikasihi. Betul nggak? Siapakah sesama itu? Oh, dia yang mengasihi saya. Oh, dia yang saya kenal. Oh, dia saudara seiman. Tapi Yesus tidak menjawab bahwa yang harus dikasih itu sesamamu, yang seperti itu, yang sejenis denganmu. Tetapi Yesus malah ambil contoh yang sangat kontras sekali. Musuhnya yang datang menolong orang yang notabene musuh, tapi justru itulah bukti bahwa musuh mengasihi. Sehingga di dalam pelajaran kali ini, Yesus cuma mau bilang begini, kalau kamu mengasihi, bukan sesama kamu yang kamu anggap pantas menerima. Semua orang berbeda-beda, rasnya berbeda-beda, ya. Jadi kalau kamu mau praktek kasih, maka kamu kasih kepada semua orang. Yesus mau bilang begini seolah-olah ya, jadi agak sulit memang menjelaskannya. Dia, si orang Farisi bertanya siapa yang harus dikasihi. Yesus menjawab, bukan siapa yang harus dikasihi, tetapi kamu harus dari pribadi yang bisa mengasihi siapapun dia, orangnya. Dengan kata lain, ngomongannya begini deh kira-kira, coba ya, bisa dipahami nggak nih? Di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada orang Farisi itu, dan juga kepada kita, bahwa mengasihi bukan hanya kepada saudara, tapi juga harus kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang memusuhi kita. Atau dengan kata lain, perhatikan ya, Yesus mengajarkan tentang bagaimana kita harus menjadi sesama bagi sesama. Yesus, ya saya ulang ya, Yesus mengajarkan tentang bagaimana kita harus menjadi sesama bagi sesama, dan bukan bertanya siapa itu sesama untuk mempraktekkan kasih. Saya ulangi ya supaya bisa nangkep ya. Yesus sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menjadi sesama bagi sesama, dan bukan bertanya siapa itu sesama dalam mempraktekkan kasih. Kesempatan mengasihi itu adalah momen atau waktu yang tersedia bagi kita untuk menyatakan kasih Kristus itu kepada sama. Kasih itu jauh lebih efektif ya bila dipraktekkan daripada cuma dibicarakan atau diajarkan. Ada satu statement yang bagus sekali ya, kalimat ini bilang begini, bunga mawar tidak perlu berkhotbah, dia hanya menebarkan wewangiannya saja. Aroma itu adalah suatu khotbah tersendiri. Aroma kesalehan dan kehidupan spiritual jauh lebih halus dari wewangian bunga mawar. Pernah dengar nggak kalimat ini? Siapa yang bicara ini? Kalimatnya bagus nggak? Dia bilang bahwa bunga mawar tuh nggak perlu khotbah, cukup menyebarkan wanginya. Itulah khotbah yang terbaik, kira-kira gitu. Siapa orang yang ngomong ini? Orang Kristen bukan? Orang Kristen bukan Fiat yang ngomong ini. Sayang, kamu kecewa. Karena yang bicara ini adalah orang yang menolak Kristus, menolak kekristenan. Siapa dia? Mahatma Gandhi. Dia sampai berkata begitu karena pengalaman hidupnya. Waktu dia muda, dia adalah seorang pejuang untuk kemerdekaan India dengan cara damai. Nah, waktu dia muda, dia bekerja di Afrika Selatan, di mana apartheid sedang berlangsung. Sebagai seorang muda ya, yang memperjuangkan kemerdekaan, dia banyak belajar Alkitab. Begitu tertariknya dia kepada Alkitab dan ajaran Kristus. Bahkan setiap kali setelah dia ditolak pun ya, dia sering menggunakan prinsip-prinsip ajaran Kristus sebagai pidato-pidatonya dan praktek dalam kehidupannya. Nah, suatu ketika, sebagai orang yang betul-betul serius mempelajari Alkitab dengan baik, dia hatinya sudah tergerak, dia pengen jadi Kristen. Lalu dia bilang, saya mau ke gereja. Waktu dia mau datang ke gereja, ya, pas depan gereja, penyambut tamu, perhatikan ya, penyambut tamu itu penting. Waktu dia datang ke situ, orang itu langsung bertanya begini, mau kemana kamu orang kafir? Dengan nada yang sangat angkuh. Mahatma Gandhi menjawab, saya pengen beribadah, saya pengen mendengarkan firman Tuhan. Orang itu menjawab dengan sangat lebih angkuh lagi, tidak ada tempat di sini bagi orang kafir. Cepat pergi, atau saya pakai orang untuk melempar kamu. Jangan lupa di Afrika Selatan, apartheid sedang berlangsung ya. Sejak hari itu, Mahatma Gandhi tidak pernah ke gereja lagi.
Seorang misionaris interview dia, ditanya, kenapa kamu sering mengutip ayat Alkitab, tetapi kamu kenapa menolak Kristus? Dia bilang, saya tidak pernah menolak Kristus. Kristusmu itu luar biasa, hanya saya tidak suka dengan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristennya. Di luar sana banyak orang yang tidak pernah baca Alkitab, perbuatannya jauh lebih baik. Tetapi, kenapa orang-orang Kristen yang notabene punya firman Tuhan, tahu 10 perintah Allah, tapi sikap mereka jauh lebih buruk daripada orang di luar sana. Mulut yang keluar, kata-kata yang keluar, lahir dari hati yang tidak tahu arti mengasihi. Akibatnya, Anda tahu, Mahatma Gandhi bilang begini, seandainya orang Kristen mempraktekkan seluruh ajaran Kristus, seluruh India hari ini sudah menjadi Kristen. Anda bisa bayangkan? Konyol ya? Hanya karena kesalahan seperti itu mengakibatkan seluruh India, yang notabene sekarang 1,2 miliar manusia, menjadi bukan sebagian besar, hampir seluruhnya Hindu. Ya, hanya karena seorang Kristen yang tidak menggunakan kesempatan untuk mengasihi dengan baik. Nyeselin nggak kayak begini? Nyeselin nggak karena Adam Hawa tidak taat sama Tuhan, akhirnya kita jadi berdosa? Dengar baik-baik ya, kita menyesalkan sekali dengan perbuatan orang-orang seperti ini. Tapi mungkin engkau dan saya adalah salah satunya. Tiap hari ada orang di sekitar kita, ada orang yang membutuhkan kita lewat, padahal nggak tahu besok dia jadi orang hebat. Saudara, kalau ada kesempatan, jangan dilewatkan, ya. Saya sedang mencari kebenaran cerita ini, ya. Pengen cari lebih mengerti apakah benar cerita ini sumbernya, karena tidak ada tertulis ya. Tapi ada orang tertentu yang mungkin memang mengetahui, dan dia mengatakan ini. Dia bilang begini, dulu ada seorang remaja pernah ikut rajin sekolah minggu di Cina. Waktu itu memang Cina itu dulu semenjak diizinkan oleh kaisar untuk pemberitaan Injil, kekristenan di Cina itu bergerak begitu cepat sekali, sehingga banyak orang-orang ya mereka mau jadi Kristen. Bahkan misionaris di sana, mereka bekerja begitu cepat, mereka membangun sekolah-sekolah, klinik dan lain sebagainya, sehingga makin banyak orang Kristen yang menjadi percaya. Salah satu di antaranya ada seorang remaja, ya dikatakan dia suka ke gereja, tapi suatu ketika dia datang terlambat. Nah, ada orang di gereja itu yang mengatakan begini, hei kamu anjing kuning, kenapa terlambat? Intinya kira-kira gitu ya. Nah ini cerita, saya lagi cari kebenarannya, tetapi ini terjadi sehingga orang itu seumur hidupnya tidak pernah lagi ke gereja. Bahkan dia membenci gereja. Dan pada akhirnya orang ini menjadi penguasa yang hebat sekali, yang besar sekali di Cina. Padahal waktu itu Cina sudah menjadi Cina modern, dipimpin oleh pemimpin Kristen. Siapa yang tahu nggak namanya? Sun Yat-sen dan Chiang Kai-shek. Itu Cina sudah dikuasai oleh kekristenan. Tetapi ternyata anak remaja yang ditolak oleh gereja ini kelak menjadi seorang revolusioner yang memimpin Cina menjadi negara komunis, dan itu namanya Mao Zedong. Nah, semenjak dia memegang alih pemerintahan, Sun Yat-sen dan Chiang Kai-shek pindah ke Taiwan, dia memegang kendali di Cina. Dan ketika dia memegang kendali tahun 49 sampai dengan tahun 72 kalau saya tidak salah, maka dengar baik-baik, 25 juta orang Kristen mati dibunuh oleh dia. Itu baru orang Kristen. Total keseluruhannya 70 juta manusia mati terbunuh karena menentang komunisme dan lain sebagainya. Bisa bayangkan betapa menakutkannya, hanya karena mulut, karena hati yang tidak takut akan Tuhan, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Orang kecewa, lalu dia menjadi orang yang menentang kekristenan, sehingga 25 juta orang Kristen dibunuh. 70 juta manusia secara keseluruhan mati dibunuh. Kesempatan dilewatkan begitu saja. Ayo merenung, mungkinkah kita pernah melakukan hal itu? Hati-hati ya. Tuhan pernah bilang ya, anak manusia diserahkan itu memang sudah tertulis, tapi celakalah dia yang menyebabkan itu terjadi. Tapi jangan sampai kita menjadi bagian dari sana ya, salah satunya. Dulu ada artis namanya John Wayne, terkenal sekali ya. Dia penggemar berat dari pendeta namanya Robert Schuller. Suatu ketika dalam sebuah acara yang diadakan Robert Schuller, dia bilang bahwa anaknya perempuan namanya Cindy mengalami kecelakaan, sehingga kecelakaan motor akibatnya kakinya harus diamputasi. Nah, ketika John Wayne mendengar tentang kejadian itu, dia menulis surat kepada si anak itu ya. Dibilang bahwa ya intinya kira-kira, saya turut bersedih Cindy atas kecelakaan yang kamu alami. Saya harap kamu baik-baik saja. Lalu surat itu dikirimkan kepada si Cindy. Dan waktu dia baca, Cindy kembali ngambil pena, menulis surat. Dia bilang begini, halo Pak Wayne,
saya telah menerima surat Anda. Terima kasih, katanya ya. Anda telah menuliskannya untuk saya. Saya benar-benar menyukai Anda. Saya akan baik-baik saja karena Yesus pasti akan menolong saya. Pak Wayne, apakah Anda mengenal Yesus? Nah, ini pertanyaan di suratnya ya. Saya harap Anda mengenal dia, Pak Wayne, karena saya tidak dapat membayangkan surga akan lengkap tanpa kehadiran seorang John Wayne di sana. Saya harap jika Anda belum mengenal Yesus, Anda akan memberikan hati Anda untuk Yesus saat ini juga sampai jumpa di surga. Waktu surat ini dia beres, dia lipat, tapi nggak tahu mengantarin kemana. Tapi Tuhan pakai anak ini. Ada seorang masuk, waktu dia baru selesai, ada seorang masuk ke situ di rumahnya. Dia tanya, kamu lagi ngapain bagi surat? Pak, buat siapa? Buat John Wayne. Tapi saya nggak tahu kemana mau ngirimnya. Ih, kebetulan banget katanya. Saya ntar malam mau makan sama John Wayne. Dan benar, kasih suratnya ke saya. Dibawalah surat itu kepada John Wayne. Mereka waktu malam itu kumpul, ngobrol panjang lebar, surat itu dikasihkan kepada John Wayne. Dan John Wayne baca surat itu, waktu dia baca, tiba-tiba dia mulai matanya berkaca-kaca ya, menangis. Dan orang tanya, kenapa Pak Wayne? Katanya. Dia bacakan surat itu, makin dia bacakan, makin dia tersengguk-sengguk. Waktu dia baca itu. Lalu Pak John Wayne ini bilang ke si orang yang ngantar suratnya, kasih tahu ke anak itu katanya, hari ini juga, saya mau menyerahkan hati saya untuk Kristus. Dan saya akan bertemu dengan anak itu katanya, kelak di surga sana. Dua minggu kemudian ya, kalau saya lupa. Sebentar. Kalau tidak salah, 3 minggu kemudian. 3 kemudian dari menerima surat itu, John Wayne meninggal. Saudara yang terkasih, betapa kesempatan dimanfaatkan itu menjadi begitu baik, bukan? Kalau dia tidak dapat surat itu, mungkin dia belum menjadi orang percaya. Anda bisa juga menggunakan kesempatan menulis surat, mengabarkan Injil dan lain sebagainya dengan berbuat baik. Anda juga tahu kisah tentang bagaimana Billy Graham ditemukan kan? Ada seorang penjaga toko sepatu, tiap hari dia setiap pulang kerja selalu keliling blok di lingkungannya, melihat anak-anak kalau ada yang tidak homeless atau anak-anak gelandangan, dia selalu menolong. Satu ketika dia menemukan seorang anak laki-laki, dan anak-anak laki itu dia sayangi, lalu sampai ada kesempatan ikut summer camp. Nah, waktu summer camp itu dia ikut di Amerika, ternyata anak ini bertobat, dan akhirnya anak ini menjadi seorang pendeta yang sangat terkenal sekali, pengkhotbah terkenal, namanya D.L. Moody. Nah, dari D.L. Moody ini, dia pengkhotbah besar keliling dunia, lalu mengasihkan si A, si B, si D, apa banyak begitu. Nah, dari hasil yang didapat, ada lagi ketemu siapa, dia menjadi pemberita Injil juga, terus begitu, sampai terakhir ada namanya seorang pendeta namanya Mordecai. Khotbahnya nggak bagus sama sekali, nggak menarik katanya. Tapi dia berkhotbah, tiba-tiba Roh Allah berbicara, ada seorang muda nangkep, dan dia bertobat. Dan itulah Billy Graham. Dari kesempatan mengasihi, ternyata bisa mengasihkan seorang besar seperti Billy Graham. Pak Tom juga sama itu. Ada pengalamannya begitu ya. Hanya karena seorang janda tua yang menginjil kepada mamahnya. Akibatnya itu menghasilkan mamah yang cinta Tuhan, mendidik anak menjadi anak yang cinta Tuhan, dan akhirnya dari 8 anak, saya lupa 4 atau berapa, semua jadi orang-orang hebat, termasuk Pak Tong salah satunya, orang hebat. Yang sudah khotbah sampai hari ini diperkirakan sudah lebih dari 32 juta manusia mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah, jemaat Tuhan yang terkasih, saya mau tutup renungan ini. Ingat sekali lagi bahwa Anda dan saya punya kesempatan untuk mengasihi di sekeliling kita. Dengan berbagai cara, dengan berbagai macam tindakan bisa kita lakukan. Ya, kalau ada kesempatan itu, jangan dilewatkan. Kalau kau memang punya iman, belajar mengasihi semua orang. Ya, jadilah sesama bagi sesama. Dan jangan bertanya siapa sesama saya. Kita harus menjadi sesama bagi sesama. Penutupnya, saya mengambil quotes yang tadi, ya, yang dinyatakan oleh seorang yang bukan Kristen. Bunga mawar tidak perlu berkhotbah, dia hanya perlu menebarkan wewangiannya. Aroma itu adalah suatu khotbah tersendiri. Aroma kesalehan, kehidupan spiritual jauh lebih halus daripada wewangian bunga mawar. Mahatma Gandhi. Jadilah orang-orang yang betul-betul memanfaatkan kesempatan untuk mengasihi. Amin. Mari tundukkan kepala, kita bangkit berdiri.